Halo semuanya, Hai. balik lagi dengan kami, Mario dan Karin. Sebelumnya kita mau minta maaf kalau banyak email atau banyak komen yang belum sempat kami reply. Tapi jangan takut, kita akan reply semuanya nanti. Be patient. Be patient. Oke. Kali ini kita mau ngebahas tentang kenapa twin flame kita itu ignoring us, tidak menghiraukan kita, mengabaikan. Nah, terutama runners. Why? Oke, Why always run? saya mau ngambil contohnya apa ya? Mungkin kalau dalam kehidupan sekarang kita ngambil contohnya kayak texting aja deh, karena kayaknya itu yang Sering ya paling sering rasain gitu. paling sering dirasain, dan itu ibaratnya media yang paling paling umum digunakan sekarang gitu loh, terutama twin flame yang mungkin kadang-kadang kan beda negara dan beda tempat yang jauh gitu. Nah, why my twin flame ignoring me, terutama runner. Nah, ya runner memang ngelakuin itu, dia kadang ngilang di tengah-tengah percakapan. Sorry again ya, saya ngambil contohnya texting ya. Kenapa dia kadang-kadang ngilang di tengah-tengah percakapan, kadang nggak ngebales, ya walaupun mungkin dia baca ya. Nah, terus ya tahu-tahu hilang aja tanpa sepatah kata pun gitu. Mungkin emot aja enggak gitu. Nah, tapi jangan emosi dulu bagi para chaser terutama ya. Ada sebab ada akibatnya ya. Ya dulu saya mikirnya ya mungkin dia sengaja nih, mungkin silent treatment ini nggak cuman sekali, tapi berkali-kali, sering banget. Seringnya. Saya curhat. Dan dan ini membuat frustasi gitu ya. Setiap kali memang ngerasa itu ya kesel lah, kebakar gitu. Kadang bahkan sampai kadang niat adalah males gitu, nggak usah texting lagi gitu. Tapi kemudian ada yang bikin saya inget, eh, ya it's all about unconditional love gitu loh. Jadi ya saya sih nggak seharusnya lah berharap yang seperti itu gitu loh, berharap untuk selalu dibalas dan segala macamnya. Ya itu memang membuat frustasi dan kesel, tapi ya pada saat yang sama ya saya paham walaupun ya nggak bisa dimengerti lah gitu loh. Gimana ya bahasanya, paham tapi nggak bisa dimengerti gitu, terpaksa paham gitu. Nah, kali ini kita akan share mengapa dan mungkin gimana cara menanganinya based on our experience ya. Nah, yang pertama itu kecenderungan berpikir buruk tentang twin flame kamu itu malah membuatnya menjauh. Energi negatif. Jadi maksudnya gini, akhirnya sih kita sadar kalau semua proses ini itu adalah tentang bagaimana menjadi seimbang, balance ya. Nggak hanya dia tapi juga di dalam diri kita sendiri gitu. Ya, semakin kita berharap sesuatu dari dia, ya semakin dia akan menjauh atau menghindar gitu. Dinamikanya harus berjalan seimbang. Inilah cara kita sembuh atau healing. Nah, sebenarnya mungkin selama ini kamulah yang ngedorong dia atau menjauhkan dia dari kamu dengan energi negatif kamu gitu. Nah, mungkin ngerasa nggak pernah selalu hadir untuk dia gitu, takut menghadapi halangan-halangan, mungkin berpikir obsesif. Itu ya mungkin itu jawabannya gitu. Jadi ketakutan di dalam pikiran ya. Ketakutan dalam pikiran. Nah, ini saya kasih contoh yang bagaimana ini terjadi di kami ya. Saya surrender dan akhirnya dia kembali connect ke saya gitu, menghubungi saya atau sejenisnya lah, pokoknya kembali connect ke saya. Sebelumnya saya mikir apa dia itu cemas, apa dia itu takut, atau ya mungkin hal-hal negatif lainnya lah ya. Saya tahu dia cinta, tapi mungkin ketika pikiran-pikiran negatif tersebut masuk ke pikirannya dia, ya mungkin dia kira itu pikirannya dia. Jadi kesimpulannya adalah twin flame itu berbagi energi yang sama. Jadi udah panik, terus dia juga punya pikiran yang aneh-aneh, plus ditambah pikiran twin flame-nya ya. Double, jadi ketakutannya double gitu. Jadi intinya ketika kita memikirkan twin flame kita dengan hal-hal negatif ya, kayak frustasi, kurang layak, obsesi, takut kehilangan,
khawatir dan lain-lain, ya maka twin flame kita juga akan punya pikiran negatif itu. Nah, ketika dia merasakan pikiran itu selalu membuat dia mundur, atau mungkin dia akan berusaha menyibukkan diri untuk mengalihkan perhatian gitu. Nah, ya itu memang butuh banyak pekerjaan batin, ya inner work dalam diri sih, biar akhirnya bisa seimbang gitu. Udah sampai puas curhatnya. Yang kedua, based on our experience also, jangan abaikan dirimu, don't ignore yourself. Kita semua tahu kalau real twin flame mirroring, jadi akan tampak seperti dia mengabaikanmu, tapi sebenarnya bukan. Lagi-lagi we are same energy, ya kan, lagi-lagi TF berbagi energi yang sama. Dia mengabaikanmu atau tidak berinteraksi denganmu karena poinnya kamu mengabaikan dirimu juga. Jadi selain apa yang Mario state itu betul, plus ditambah ini juga, karena kebanyakan that or this, maksudnya bisa jadi apa yang Mario sebutkan, bisa jadi ini. Jadi lagi-lagi ini energi negatif, jangan abaikan dirimu. Dia mengabaikan kamu atau tidak berinteraksi dengan kamu karena kamu juga mengabaikan dirimu. Kamu sangat-sangat sibuk menjaga perasaannya, menjaga dia, mikirin dia, tapi ngabaikan diri sendiri. Jadi kamu perlu menjaga dirimu, lagi-lagi unconditional love, tapi untuk dirimu. Kamu seharusnya fokus pada dirimu, bukan dengan dia. First priority adalah yourself gitu. Kita perlu fokus pada diri sendiri jadinya, bukan fokus ke dia. Cobalah lagi-lagi inner work, unconditional love, dan satu lagi, tanpa pengharapan apapun, tanpa ekspektasi apapun. Jika ada ekspektasi, tentunya ada pengharapan, tentunya akan ada kecewa kalau itu nggak terrealisasi. Dengan inner work akan membantu kamu doing everything smooth lah, semuanya dipelancar. Percaya dia juga akan menuai manfaatnya juga atas inner work kamu. Gitu sih. The last one, ya, ketakutan. Di balik tindakannya mengabaikan pesan adalah ketakutan. Jadi poinnya mereka takut ditolak, mereka takut you know everything well about me, kamu akan tahu segala sesuatunya tentang aku dan kamu akan kecewa gitu. Terus dia juga takut akan disakiti, ya. Plus lagi ditambah pemikiran negatif yang dimiliki chaser yang dirasakan oleh runner, complicated kan, jadi overwhelming gitu kan. Ketakutan akan koneksi yang dirasakannya terlalu kuat, nggak bisa ngontrolnya. Terus dia juga mengharapkan sesuatu dan menginginkan sesuatu yang lebih dari ini, tapi dia takut nantinya akan melanggar aturan hubungan yang udah dia buat sendiri atau aturan hubungan sosial. Dia juga merasakan ketakutan akan hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang akan dihadapi nanti. Terus belum lagi traumanya dia, belum lagi aturan sosial. Nah, lagi-lagi bisa jadi ini pemikiran dari chaser. Saya ya benar. Benar ya? Jadi perlu diketahui bahwa pengabaian teks atau pengabaian dicuekin gitu kan, penolakan nyata, dia sebenarnya hanya berusaha untuk menghindari hubungan yang luar biasa yang nggak bisa dia kendalikan. Memang semua orang nggak bisa, susah ya menerima unconditional love tanpa ekspektasi, dan tentunya menakutkan ya, memberikan semua cinta kita yang tanpa syarat tapi nggak ada feedbacknya kan. Kalau orang yang nggak paham kan scary things gitu kan. Beri waktu, coba pahami mereka, beri mereka waktu, jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu terburu-buru memutuskan sesuatu. Coba more focus to yourself, lebih fokus memahami diri kamu,
lebih fokus memahami dirinya. Kemudian kita kan twin flame, no need communicate via WA dan lain-lainnya. Belajar komunikasi dengannya dari dalam, serta tetap fokus dalam kehidupan kamu, serta satu lagi support dia no matter what their condition lah. Sama mungkin stok sabar yang banyak sih. It help. Ya udah, oke. Sorry yang emailnya belum kita balas ya, atau komen-komennya belum kita balas. Gitu sih. Oke. Nggak ada, itu aja, udah cukup curhatnya. Oke, kali ini itu dari kami. By the way, thank you buat yang udah support kami. Bagi yang belum, mohon di subscribe, share, like, dan komen. Oke, Jaga kesehatan guys. see you guys.